Makanya terus orang Jawa pinter, nak pitike jago ya halal, nak cilik enggak lah. Kalau kamu memotong hewan harus baca bismillah. Kata harus itu apa artinya syarat sah? Sehingga kalau tidak baca tidak sah. Apa keharusan dalam makna etikanya harus baca bismillah. Jadi urusannya hanya apa? Etika atau afdoliyah. Atau kita tidak ingin kultur baca bismillah itu hilang. Sehingga barang tidak wajib pun kita wajibkan supaya kultur baca bismillah itu tidak hilang. Nah, Imam Syafi'i itu milih yang tidak wajib. Itu hanya urusan etika. Sehingga dhabihatul muslim meskipun nggak baca bismillah baik secara sengaja maupun lupa tetap halal ya, tetap sah, tetap halal. Tapi beberapa ulama mengatakan baca bismillah itu wajib dan menjadi syarat sah. Ya kira-kira karena pamit tadi, yang beri nyawa itu Allah, kok apa yang menghilangkan nggak pamit, sudah menghilangkan nyawanya ayam dimakan lagi. Wah itu selingkuhannya kan masih marah itu. Selingkuhannya, pacarnya, anaknya, cucunya itu kan marah itu. Tapi kalau pamit yang punya kan tidak. Coba kalau ayam cantik yang pas kamu sembelih itu lanangannya kan mangkel itu. Kalau kebetulan sudah tua kan sekarang-parmu kan gitu. Misalnya Matan cerita, yang dikatakan menyembelih itu apa? Ya nyembelih itu ya nyembelih itu memotong hewan. Terus motongnya dari mana? Kalau kamu motong hewan dari mana coba? Dari belakang atau dari depan? Dari mana? Depan misalnya. Pertanyaannya, ketika dari depan itu paling penting terpotong al-hulkum wal mari misalnya. Yang satu majrur to'am, yang satu majrur ruh, yang gitu, majrur nafas. Tapi andekan dari belakang gimana? Tapi tetap terpotong. Mulai ribet kan? Kalau kubu sebelah kan enak, pokoknya nggak sunnah Rasul seperti itu, nggak mau debat. Tapi kita tidak, cara berpikir tidak gitu. Ini kan status hukumnya halal apa haram ketika ada orang motong hewan dari belakang. Nah, terus kita berdebat kan, mesti berdebat itu mau dibilang haram, nyatanya memenuhi syarat apa tadi pemotongan, hukumnya kena, amarinya kena. Mau dibilang halal, jangan-jangan pitiknya sudah pingsan, sudah mati karena dogrok-dogrok dari belakang. Nah, itu terus ulama debat, nah, kan mungkin juga, ya kan? Pitiknya sudah setengah kena corona, pingsan terus, ya kan? Sudah pingsan terus digorok. Nah seperti ini mau tidak mau kita harus detail. Detail artinya yang dikatakan menyembelih itu apa? Ya nanti tak bacakan tabir-tabir di Bajiriah sekaligus ijazah untuk jenengan semua. Yang dikatakan menyembelih adalah mematikan hewan yang hidup dengan kaifiyah syariah. Saya ulang lagi, mematikan hewan yang hidup dengan kaifiyah syariah. Nah kalimat hidup ini mulai masalah. Hidup yang apa? Misalnya ada hewan. Saya sering kalau ngaji cerita, ada ayam jago ketandang mobil, ketabrak mobil, kejet-kejet. Enggak kamu sembelih pun 1 menit lagi pasti meninggal. Ini kan hanya koordinasi prosedur saja. Karena prosedur ayam mati harus kejet-kejet, enggak boleh enggak langsung peletes mati, enggak boleh. Nah pertanyaannya ketika kejet-kejet ini kamu sembelih, itu halal apa enggak? Wong enggak andekan enggak disembelih juga sudah mati. Artinya enggak penyembelihan ini kan enggak memberi kontribusi pematian, tapi enggak ngefek. Ya. Makanya terus ada perdebatan, ada hayatun mustaqirrah, ada hayatun ittiroriyah, ada harokatu masbuh. Itu kalau nggak sarah nggak bisa. Lalu pertanyaan nakalnya begini, saya itu betul pernah ngalami itu. Ayam jago itu kan mahal, apalagi kalau Bangkok kan. Saya pas jalan-jalan sama anak saya, sama jalan-jalan mau ke pasar itu di pertolongan dua rumah. Gus halal tuh orang, kadang tanya orang awam, halal kata saya. Padahal andai kan dari disembelih ya pasti mati. Suatu saat ada yang mengkonfirmasi lagi. Saya bilang kalau kiai ya tidak pantas makan ayam gitu, tapi kalau kamu tidak kiai ya pantas saja. Daripada rata halal lo gerbeng eman kan ribet. Nah sebetulnya itu dalam mazhab Syafi'i itu tidak halal karena dia sudah tidak punya hayatun mustaqirrah.
Karena tadi setengah menit lagi atau 1 menit lagi pasti mati. Kan dia belum mati karena koordinasi Israel saja tetap yang ngambil itu. Tetap kan nggak segampang itu kan, tetap prosedur apa? Jalankan SOP. SOP-nya harus ada. Nggak boleh mati selonang-selonang itu, nggak boleh. Tetap ada SOP kata Pak Arifin ada SOP. Dia kalau sama saya bisa guyon kalau. Nah, tapi misalnya nanti pertanyaan, tapi dalam mazhab Maliki itu diabaikan. Hayat mustaqirrah, hayat ittiroriyah, hayat itu diabaikan. Cara berpikir Imam Malik lebih matematis. Kalau nggak disembelih itu matinya berapa menit? 1 menit lagi. Gara-gara disembelih dia mati sekarang. Berarti eksekutornya ya peso itu. Ya berarti peso itu memenuhi kriteria mematikan sesuatu yang masih hidup, hewan yang hidup dengan cara syar'i. Jadi andai kan ada rapat malaikat, matinya karena apa? Karena peso apa karena kecelakaan? Karena peso. Ya kan? Ya. Karena kalau nggak tanpa peso nunggu 1 menit, gara-gara disembelih langsung terjadi sekarang. Nah, karena hukum halal ini yang menarik dan menguntungkan. Di bab ini orang jadi Malikiyah semua. Mana maksudnya ya? Jadi kita ini sebetulnya Syafi'i pecundang gitu. Syafi'i partai politik gitu. Jadi kalau sedang tidak menguntungkan ya kata siapa kita Syafi'i banget enggak juga itu. Ya, jadi karena tadi ya kalau pada level perdebatan ulama itu ada tadi ya, ada seperti itu, ada hayatun mustafirroh, ada hayatun ittiroriyah, ada harokatul masbuh. Saya ulang lagi ya. Jadi yang mau saya baca tadi itu logika fikih ya. Fikih itu berpikir ya. Di mana-mana namanya menyembelih itu apa? Dari hidup dimatikan dengan kaifiyah syariah. Kaifiyah syariah ini tidak boleh kamu nyontohkan harus disembelih, keliru juga. Karena untuk hewan yang berat atau hewan liar cukup dipanah asal ma'an harodama yang bisa mengalirkan apa? Darah. Jadi makanya saya umumkan bikaifiyatin syariah Pak Arifinnya kan tidak harus motong kan bentuknya. Kalau hewan liar kan atau sapi kurban liar kan, sapi kurban ucul liar kan boleh dipanah, boleh macam-macam. Nah kalau tembak bisa diperdebatkan karena ada unsur api Pak Arifin. Jadi bisa debat. Meskipun ada yang bilang boleh tapi bisa debat lagi kan? Karena ada unsur apa? Api Pak Arifin. Iya. Tapi ini saya cerita umumnya bikaifiyatin syariah. Nah, karena kalimat hewan hidup, ada kalimat hidup. Hidup yang apa kan pertanyaannya? Hidup yang sudah kejet-kejet, misalnya sudah koma, sudah kena corona, disentak istrinya, itu. Apalagi ayamnya menyaksikan pasangannya diselingkuhi, wah itu sudah stroke itu dia. Nah itu. Makanya kalau orang suka macam-macam itu kayak ayam makanya itu. Saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam annahu yujadu fi ibaratihim hayatun mustaqirrah, hayatun mustamirrah, harakatu masbuh. Wa yuqalu aisyu masbuhin. Wal farqu bainaha annal hayata al mustaqirrata yakunu maha ibsarun bi ikhtiyarin wa nutqun yu bi ikhtiyarin wa harakatun ikhtiyariyah. Wal hayat al mustamirah ya allati tastamiru ila khurujir ruh minal jasad. Wa harakatul masbuh ya allati la yabqa maha ibsarun bi ikhtiyarin wa la nutqun bi ikhtiyarin wa la harakatu ikhtiyariyah. Bal yakunu maha ibsar wa nutqun wa harakatun ibtirariyah ini. Wa ba'duhum farraqa bainahuma. Sampai saat terus ini. Jadi ini perbedaan-perbedaan pandangan ulama. Nah, Imam Malik itu mengabaikan semua istilah itu. Sing penting pas mbok sembelih itu kecelok urip, corong Jawa itu kecelok urip. Cek hayat mustaqirrah, cek ittiroriyah, cek harakatu masbuh, pokoknya kecelok urip. Paling kecelok urip bisa dibilang masih hidup. Karena kalau bisa dibilang masih hidup, kamu sembelih, tetap nanti rapat malaikat kira-kira gitu. Ini matinya karena apa? Karena kecelakaan. Oh kalau kecelakaan 1 menit lagi matinya dong. Tapi kan matinya sekarang ya karena disembelih. Nah tadi saya bilang sebenarnya mazhab Syafi'i itu tidak seperti itu. Karena Imam Malik menghalalkan, biasanya penggemarnya lebih banyak. Di bangsa halal itu kan penggemarnya masih banyak. Tapi ya sudahlah, itu masih ahli sunnah karena salah satu dari mazhab. Tapi logikanya juga masuk.
Jadi kita bukan sekedar taklid ke Imam Malik, tapi kalau kita ikhtiyat ikut Imam Syafi'i, monggo, karena mungkin secara medis karena mengalami seperti itu mungkin tingkat kesehatannya apanya sudah ya sudah lah. Yang penting makanya terus orang Jawa pinter, nak PTE jago ya halal, nak cilik enggak lah.